tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dan biarlah kami tidak pernah menggantikan Engkau dengan apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Engkau. Tidak ada janji yang mulia yang lebih hebat seperti apa yang Kau katakan. Izinkan kami mengerti, izinkan kami dibentuk, izinkan kami ditegur, izinkan kami diarahkan oleh firman-Mu ya Bapa. Sebab bumi yang kami pijak makin hari semakin jahat. Tetapi kasih-Mu tak pernah mudah. Izinkan kami dikoreksi supaya kami mengerti. Sudahkah rumah-Mu yang ada dalam tubuh kami Kau dapati benar ya Tuhan. Berbicara, kami siap diberkati dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup. Baik yang ibadah secara online maupun yang di dalam gereja, sama-sama dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dipulihkan. Haleluya. Sama-sama kita berkata tepuk tangan bagi Allah. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, sebenarnya saya sudah mempersiapkan firman Tuhan buat GBIE untuk 1 tahun sudah saya susun. Tetapi dengan keberadaan dan keadaan hari-hari yang kita hadapi, izinkan kita belajar dari tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, jangan menutup telinga dari tuntunan Tuhan. Haleluya. Ya, umatku binasa bukan karena miskin, umatku binasa bukan karena sakit, umatku binasa bukan karena hal yang lain, tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Bukan Hagai cuma 2 pasal. Saya akan berbicara tentang Hagai pasal yang pertama. Jadi tolong kalau saudara bawa pulpen silakan tulis ini pewahyuan, dan perlu saudara renungkan biar hidup kita ke depan tidak kaget kalau situasi tidak semakin baik. Yang setuju katakan amin. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dan seterusnya. Tolong Hagai pasal 1. Saya dapatkan ini di tali. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan. Coba lihat baik-baik. Datanglah firman. Hari ini saudara duduk di gereja, firman datang buat saudara. Amin. Saya lanjutkan. Dengan perantaraan Nabi Hagai yaitu Serubabel bin Shealtiel
Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya ayat yang kedua. Kita baca, dibaca 3, 2 ya. Saudara simak baik-baik ayat ini buat saya serius sekali. Bangsa ini, anggaplah itu kita yang sekarang ada di rumah Tuhan, berkata demikian, sekarang belum tiba waktunya untuk apa? Membangun apa? Kembali apa? Pak Bu, lihat saya sebentar. Rumah Tuhan bisa diartikan dua. Rumah Tuhan adalah tempat ibadah, kalau orang waktu itu adalah sinagoga atau mesbah atau rumah Allah. Tapi yang kedua, Paulus berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Amin. Berarti rumah Tuhan ada di mana? Yuk, yang punya tangan gini, ini rumah Tuhan. Artinya apa? Saudara nggak bisa kotori. Saudara nggak bisa pakai semaunya sendiri. Saudara nggak bisa simpan kekecewaan, kejengkelan, iri hati segala macam dalam hatimu. Karena itu bait suci Allah. Alkitab berkata demikian, barang siapa merusak rumahku, aku akan binasakannya. Kok nggak ada amin? Haleluya. Ya, ini jelas saudaraku. Saudara tulis baik-baik. Ayat yang ketiga, terang. Maka datanglah firman Tuhan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu, saudara dan saya, untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapari dengan baik, sedang rumah ini tetap apa? Pak Bu, hari ini firman Tuhan negor kita lihat, ada bencana di Myanmar, di Thailand, 130 negara mendapatkan kickback daripada Donald Trump untuk membayar pajak, dan ini situasi yang tidak baik. Betul. Saudara jangan anggap sepele. Pak, saya bukan eksportir, Pak, saudara akan kena imbas. Yang namanya inflasi, yang namanya depresiasi itu tidak mengenal golongan orang. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha, dia adalah direkturnya dari Gajah Tulang. Dia sampaikan Pak, ke depan tidak semakin baik, mau pedagang, mau pegawai, mau pendoa, saudara nggak bisa zaman sudah tampil. Yang mengerti katakan amin. Ya. Situasinya ke depan tidak semakin baik. Bahkan para prediksi berkata apa? Bahwa situasi ini tidak lebih buruk tidak lebih baik ketika apa? Zaman COVID kemarin. Sama tidak ada yang kembali dengan masalah. Dan Tuhan ingatkan, sudahkah kamu akan apa? Mendiami rumahmu. Artinya apa? Saudara sibuk dengan apa? Urusan-urusan daging. Saudara sibuk dengan pesolek diri. Saudara sibuk dengan apa? Memperbaiki hal-hal yang tidak kekal. Sementara Tuhan ingatkan saudaraku, sementara rumahmu engkau biarkan seperti reruntuh. Jam-jam doa hilang. Pak, Bu, saudara ibadah tiap tahun belum tentu takut Tuhan. Tapi kalau Tuhan kirimkan gempa 7 skala Richter, saudara pasti takut. Betul nggak? Ya, pernah terjadi di sini. Sedang bertanya ada guncang sedikit, gempa. Sombong. Memang kalau gempa saudara bisa lari kemana? Halo, saya mau tegaskan pagi ini, perlindungan yang paling aman adalah dia di dalam Tuhan. Tepuk tangan lebih baik bagi orang kita. Amin. Mazmur 139 berkata, kemanakah engkau dapat pergi? Betul? Orang berlomba-lomba bikin bangkrut. Orang berlomba-lomba, ini BMKG ini berkata, cara-cara menghadapi kalau megatrust terjadi. Mau lari kemana? Saya mau tegaskan, semua saudara saya pasti akan mati. Cuma cara matinya itu bagaimana? Ada yang ketabrak mobil, ada yang ketimpa, ada yang kena gempa. Kalau ribuan orang meninggal sia-sia. Apa sudah percaya Yesus? Ayo Bapak Ibu, kita yang nyari kesempatan, jangan pernah permainkan waktu yang Tuhan berikan. Amin. Betul, saya serius bicara. Klik berikutnya yang kelima, tolong. Yang kelima,
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, saudara dan saya. Ayat ke-6 kita baca rame-rame dengan suara yang kuat. 3, 2, ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundian. Kenapa saudaraku? Karena rumah Tuhan kita biarkan. Karena rumah Tuhan kita biarkan reruntuhan. Jam ibadah menjadi jam yang biasa. Hubungan dengan Tuhan menjadi hubungan yang tidak lagi sensitif. Ke rumah Tuhan bukan lagi mencari Tuhan. Kita sibuk dengan dunia kita. Tuh. Saudaraku, ini yang terjadi. Dan saya mau katakan, ke depan ini akan terjadi masa yang sukar. Mau bukti? Buka tolong sebentar multimedia. 2 Timotius 3 ayat pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama. Kalau Anda datang ibadah sekarang, ada keluargamu yang ibadah, sampaikan. Sampaikan. Saudara gak bisa cuek dengan keluarga yang lain. Keluarga yang lain juga perlu selamat. Yang setuju katakan. Pak, apakah berarti saya gak usah kerja? Enggak, Anda tetap kerja. Tetapi kerja takut akan Tuhan. Apakah Anda yang melayani? Boleh melayani dan harus melayani. Karena pelayanan adalah panggilan. Tapi yang kau layani adalah Allah yang hidup, bukan karena absen. Ya, setuju dengan aneh. Coba lihat, ketahuilah, ini lu buat satu surat yang ditulis luar biasa. Ketahuilah bahwa kapan? Akan apa? Saudara nggak bisa begini dalam nama Yesus masa sukar aku tolak. Saudara jangan kaget nanti kalau ada gelombang PHK. Saudara jangan kaget kalau pengusaha punya barang tapi nggak bisa ekspor. Nah ini Pak Auto di bagian SNI yang setiap hari keluar negeri pasti akan sulit. Saudara nggak bisa lagi hidup santai-santai, maaf. Gereja kita GBI Gaden Subroto punya acara besar di tahun 2023. Everyone bisa mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan dengan baik. Ini perkataan saya. Tolong camkan baik-baik. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan jemaat tidak perlu menunggu tahun 2033. Anda berjumpa sekarang. Amin. Untuk siapa everyone, Pak? Untuk tetanggamu, untuk saudaramu, untuk orang lain yang Kristen tapi tidur. Untuk siapa? Untuk orang lain yang tapi tidak pernah peduli dengan nubuatan, dengan firman. Pak, saya masih muda, nanti itu urusan orang tua. Untuk kedatangan Tuhan tidak mengenal tua atau muda, Tuhan pasti datang. Amin. Coba ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa. Gak usah hari-hari terakhir, hari ini aja susah. Betul. Dulu THR orang bersuka cita. Kemarin orang mudik saya juga ikut mudik, tapi keadaan mungkin seperti itu. Pak, Bu, kalau Anda belum masuk dalam guncangan, maaf. Itu karena Tuhan Anda dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Anda gak dekat dengan Tuhan, maafkan saya. Betul. Tuhan bilang apa? Semua yang bisa aku guncangkan akan aku guncangkan. Guncangan gak usah bicara tentang gempa. Ekonomimu guncang saja, kita bisa murtad kalau gak semua. Tidak. Biarin ya saudara, tadinya yang panas-panas. Haleluya. Coba sekarang, saya waktu cepat saja. Buka Alkitab Hagai pasal yang ke-1 tadi lagi. Buka Hagai pasal 2 ayat ke-7. Saya mau sampaikan God's end time plan. Apa rencana Tuhan di akhir daripada bumi ini. Dan kita rindu, saya berdoa semua saudara yang di rumah maupun di gereja, saudara akan masuk Yerusalem baru. Yang mau masuk Yerusalem baru, tepuk tangan Tuhan. Coba lihat Hagai pasal 2 ayat ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit, ayo baca semua, baca 3, 2 ya.
sedikit ini sudah terjadi. I will shake heaven and earth, the sea and dry land. Tuhan akan guncangkan karena ini ciptaan. Saudara ingat kisah Nuh. Kenapa Tuhan mesti menghukum bumi ini? Karena manusia dan isinya jahat. Yang didapati baik hanya Nuh dan keluarga. Kita nggak rindu untuk keadaan Nuh di kedua. Sebelum kita diselamatkan, air bah itu ditumpah. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat. Jadi yang pertama sudah boleh catat, yang Bapak Paul pada saya catat. Aku akan menguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini adalah rencana Tuhan. Bukan berarti saudara bilang, Tuhan jahat. No, ini adalah rencana Tuhan yang dinubuatkan. Dan harus terjadi. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Tidak ada satupun firman yang tidak digenapi oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi anak itu. Ya, memang ada firman yang berbicara berkat. Ada firman yang berbicara tentang keselamatan. Ada Tuhan yang berbicara tentang apa? Kelimpahan. Tapi dengar baik, Tuhan juga berbicara tentang penghukuman. Gak bisa kita bilang enaknya, enak ya jadi orang yang diberkati, disembuhkan. Entar ada harga yang sudah baik. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Hagai pasal 2 ayat 22 dan 23. Tolong. Hagai pasal 2 ayat 22 dan 23. Katakanlah kepada Zerubabel penguasa waktu itu, Bupati Yehuda, beginilah aku akan apa? Apa yang sudah mau pegang? Betul? Kita pegang kekayaan kita. Kita pegang gereja yang berbeton-beton. Gedung yang dirancang untuk 9,5 skala Richter. Bumi batu roboh. Apalagi kita. Betul nggak? Ayat berikutnya tolong. Dan akan menunggang balikan tahta. Ini berbicara orang yang sombong karena pencapaian, sombong karena kedudukan, sombong karena apa? Apa yang dia dapat, Tuhan akan tunggang membalikkan. Ingat itu pembuangan anak-anak Tuhan orang Israel ke Kasut. Tuhan begitu marah. Sampai di mana tadi? Ya, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan apa? Menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Ini berbicara harta perak emas yang kita punya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh apa? Pedang temannya. Lihat di media sosial sekarang. Bangsa melawan bangsa, agama melawan agama, bahkan sesama agama saling menjatuhkan. Termasuk agama Kristen di dalamnya. Betul tidak? Betul tidak? Siapa pemakai media sosial di sini? Kurasa semua. Hati-hati, filter diri untuk hal yang demikian. Betul? Sekarang gereja guncang gara-gara perpuluhan media sosial kok. Sekarang gereja guncang, kenapa? Gak usah ke gereja, ada gereja YouTube. Apa arti Ibrani 10:25? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul nggak? Ada kok orang-orang ibadahnya di Kamboja, ibadahnya di Eom, tapi penggemarnya Philip Mantova, penggemarnya siapa? Debbie Bahasa. Ada yang salah dengan kita. Harusnya kita bertumbuh di sini. Bertumbuh di gereja. Sudah dapat makanan rohani cukup. Kenapa? Ada apa-apa bukan orang lain yang akan ada. Ayo, prototip saya, prototip. Membuat aku. Haleluya. Amin. Bilang kanan kiri buat tobat kan. Sudah mulai marah. Berita baik Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat 9. Adapun atas itu yang tadi betul.
Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang bilang kanan kirimu, aku dibuli. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Anda berserah kepada Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda mengandalkan Tuhan, Anda terus berseru-seru dalam nama Tuhan. Hidup yang engkau hidupi akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi anak kita. Katakan haleluya. Jangan pernah main-main di akhir zaman. Tentu rumah tangga, pendidikan anak-anak, jangan, saya sudah punya tabungan, sudah cukup buat anak saya. Bentar lagi, gak ada yang kekal. Amin. Saya kemarin dapat peribahasa baru, Ibu Dewi bilang setuju saya. Uang itu tidak dibawa mati. Setuju dengan saya kan? Halo, setuju atau enggak? Uang tidak dibawa, tapi tidak punya uang hidupnya setengah mati. Ini udah bilang aku kayaknya orang yang gak punya uang. Betul nggak? Loh, kita perlu uang, betul? Tapi uang bukan segala-galanya. Justru uang adalah satu tanda Tuhan memberkati kita, dan ingat ada pertanggungjawaban yang saudara harus lakukan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Saya berikan kontribusi. Buka Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Ayo tulis dengan cepat. Kalau tidak, saudara nanti putar ulang Facebook. Saudaraku, saya berdoa saudara sering melihat media sosial kita. Gak usah lihat media sosialnya orang lain. Amin. Aku bikin sampai berbusa-busa. Gak ditonton pula. Betul. Aku gak dibayar loh untuk itu. Orang lain bilang amin sampai ribuan. Diingatin dulu baru dibilang amin. Bilang kanan kirimu, kamu terlalu. Ya. Amin. Tiap pagi saya broadcast berapa? 6.000 kontak. Pulsa bayar sendiri. Ayo jangan pura-pura gak dengar. Amin. Makanya nanti habis ibadah foto sekitar sini, upload gratis. Haleluya. Sampai di mana tadi? Oh, Maleakhi 3. Coba lihat. Ini loh janji Tuhan Bapak Ibu. Lihat baik-baik. Yang Kristen angkat tangan. Yang sungguh-sungguh angkat tangan. Yang berharap pada Tuhan angkat tangan. Bilang kanan kirimu, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Coba lihat baik-baik. Bahwasanya aku Tuhan, God, for I am the Lord. I do not change. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau tinggikan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Artinya apa? Hari ini saudara menghadapi masalah, Tuhan tidak berubah. Hari ini saudara mengurai air mata, Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini saudara sakit, 2000 tahun yang lalu yang buta melihat, yang tuli mendengar, mati dibangkitkan. Amin.